Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya, tolong minta pencerahannya. Satu, apakah itu maksudnya berbeda akidah? Yang kedua, apabila ada madrasah yang berbeda akidah membutuhkan Al-Quran, bolehkah kita membantunya? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berbeda itu berbeda iman ibu yang salehah. Kalau berbeda iman, misalnya kita punya keimanan sudah baku, nggak bisa diganggu gugat. Akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kemudian diganggu. Mereka tidak meyakini, bahkan mencaci, membid'ahkan, mengatakan akidah sesat. Loh, kita yang benar kalau dikatakan sesat. Yang sesat kira-kira siapa? Menurut keyakinan Anda. Anda meyakini akidah Anda benar ahli sunnati wal jamaati. Asy'ariyah. Anda meyakini ini akidah benar. Loh, kok kemudian ada orang usil lalu mengatakan akidahmu sesat begini-begini. Loh, kalau Anda tidak bisa meyakini dia sesat, berarti Anda ini bermasalah dalam beriman. Ini menurut saya yakiniyat, keyakinan. Nah, ini harus waspada. Nah, kalau orang akidahnya beda, Anda membantu akidah yang beda. Anda bukan jadi amal baik, akan menjadi amal maksiat. Permasalahannya bukan Anda. Permasalahannya ada orang yang sok moderat sekarang. Sedikit kuliah saja punya gelar apa, sudah mulai moderat. Kita harus jadi penengah, kita harus satukan umat dan sebagainya. Mempersatukan umat adalah kewajiban bersama. Maksudnya mempersatukan bagaimana mereka saling mencintai. Akan tapi di saat ada manusia berbeda akidah, mana mungkin orang itu disatukan. Wong dia berbeda akidah, berbeda keyakinan. Mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Apalagi ayo. Masih banyak keyakinan-keyakinan yang melenceng. Loh. Kita mempersatukan tetap wajib dong. Tapi kalau orang punya keyakinan berbeda, justru cara menyatukannya adalah kita luruskan dia agar akidahnya sama dengan kita. Akidah ahlussunnah wal jamaah kita yakini. Baru nanti akan terjadi persatuan. Baru kita jalin persatuan setelah itu. Nah ini harus kita pahami makna ini. Ada sebagian orang ini sok moderat. Pengurus-pengurus masjid kami ingatkan. Hati-hati. Sok ini kan kita harus terbuka. Terbuka apa? Terbuka untuk siapa? Terbuka untuk orang yang datang akan rusak umat kita. Anda pengurus masjid tanggung jawab di hadapan Allah. Ini bukan main-main. Masalah akidah kok main-main. Kadang kami, itulah. Jadi pengurus masjid tidak punya latar belakang tentang akidah. Sehingga yang diundang macam-macam. Merah, putih, kuning. Maksudnya orangnya macam gado-gado. Yang bingung umatnya. Bahkan mungkin ada yang menyeru, kita itu sama, nggak boleh bermusuhan dan sebagainya. Bagaimana kita fahamkan pada orang itu semuanya nggak beda gimana dia nyaci maki saya kok. Saya dibilang bid'ah sesat dan sebagainya. Kok kita sama ini gimana otaknya? Kan orang gak nyambung. Tapi tugas kita memahamkan. Akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah itu begini. Baru nanti jika ada orang berbeda. Oke lah. Kelembutan harus kita hadirkan. Tapi kalau kita harus misalnya. Kalau orang kita yakin akidahnya sesat. Ya nggak mungkin dong kita bantu. Bukan tidak mungkin. Tidak boleh kita bantu. Kalau saya mencaci mah enggak. Lain cerita. Kita bukan kerjaan kita nyaci maki kok. Kita tidak mencaci maki, tapi meyakini. Ini kan Anda yang bertanya tentang membantu, ya kan? Bagaimana sikap kita dan mereka? Sikap kita adalah tidak boleh kita sekolahkan anak kita ke tempat mereka. Kita tidak boleh membantu mereka. Akidah sesat. Sederhanalah. Kalau bertentangan memusuhi ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, pasti sesat dia. Pasti sesat. Memusuhi kok, merangi kok. Nah, ini kan gimana kita tidak mengatakan sesat? Sebagian orang mengatakan ini berbeda. Oh, tidak memusuhi. Kalau orang berbeda pemikiran, tapi tanpa mencaci, mengolok, memusuhi, lain cerita. Sekarang bagaimana dihabisin? Kalau Asy'ariyah adalah, apa namanya, dikatakan bagundal, pemimpin-pemimpin kesesatan dalam akidah. Ayo. Nah gitu kita akan terima saja. Bagaimana ini? Urusan akidah jangan main-main. Harus ada ketegasan urusan akidah. Jadi ibu-ibu biasanya ini ada ibu-ibu yang punya majelis pengajian, dia pensiunan, nggak punya latar belakang agama, hatinya baik, dikumpulin, diundang ustadz macam-macam. Tanggung jawab Anda. Kalau Anda ingin membantu buku-buku akidah, kita kirimkan ke mereka.
Anda mengirim guru-guru akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, kita kirim ke mereka. Mungkin ada bertanya, apakah ada di luar Asy'ariyah yang benar Asy'ari Maturidi? Oh, ada, yaitu siapa? Yang tidak musuh dan tidak bertentangan. Biarpun tidak mengatasnamakan Asy'ariyah. Tapi ini mencaci habis-habisan, lihat. Anda lihat. Caci maki kepada kaum Asy'ariyah. Biarpun dia seolah mengatakan, pada akhirnya ada yang mulai sadar, ya sudah kita tolerir Asy'ariyah. Tapi dia tolerir di lesannya saja, di majelis mencaci maki, mengolok-olok. Mana mungkin? Ini ibu-ibu biasanya pengurus-pengurus majelis taklim itu yang mulai disenangi sama orang. Baik hatinya, cuman dia kurang pengalaman belajar, sehingga membahayakan juga. Nah, bahkan kadang, ya mohon maaf, sebagian ustadz itu kan bermacam-macam. Ada ustadz yang diberi kemudahan oleh Allah untuk membawa umat, sehingga jamaahnya banyak. Tetapi sisi ilmu dia kurang. Alhamdulillah, telah dibuka kebaikan oleh dia. Cuman bagi orang harus tahu dong kadarnya. Selagi ilmu akidahnya belum kuat, hendaknya jangan ngomong masalah itu. Ilmu itu sangat jelas, akidah itu sangat jelas, Wah Ibu yang bertanya. Nah, jangan dimasukkan kalau akidah sesat, berbeda tadi. Nah, ya. Sederhana. Nah, kemudian kayak apa sih akidah yang nggak benar atau akidah yang kita hindari? Ada orang bingung. Gini loh Ibu, kalau Anda di saat banyak tersebar uang palsu, Ibu nggak perlu mempelajari uang palsu kayak apa saja yang ada di dunia. Nggak perlu itu. Cukup Ibu belajar mana sih uang yang asli. Nanti uang yang palsu akan tersotir. Anda belajar akidah Asy'ariyah yang benar, nanti selesai akidah yang lainnya. Gak usah bingung, saya pengen tahu ini. Wah, terlalu banyak akidah-akidah sesat di luar sana. Yaitu belajar akidah Asy'ariyah yang benar. Tahu-tanya Asy'ariyah aja nggak serius belajarnya. Mengulang kembali bagaimana memahami sifat 20 yang jelas tentang memahami manhaj akidah ahlussunnah wal jamaah Asy'ariyah. Terus, ya ini kebetulan juga kita hadirkan dalam buku-buku kecil itu untuk pelajaran kita. Kemudian setelah itu di sana yang berbeda. Kalau sudah berbeda paling tidak kita waspada dulu, tanpa harus mencaci dan kalau berbeda tanpa harus berbeda, tidak pertentangan yang saling mengkafirkan, maka kita bisa tolerir nanti. Banyak perbedaan-perbedaan. Bahkan perbedaan kita dengan kaum Mu'tazilah bukan perbedaan yang menjadikan mereka keluar dari iman, tapi sampai paling banter kita katakan fasik. Nah itu. Seperti Imam Ghazali sendiri tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah. Imam Ghazali ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, tapi tidak mudah mengkafirkan. Jadi ini sengaja kami perpanjang karena sebagian ada pengurus-pengurus majelis taklim yang basicnya bukan sebagai ustaz. Apakah boleh? Boleh. Mungkin dia bisa mengumpulkan jamaah, tapi ingat, jangan ngundang asal orang. Akidah harus benar. Kalau tidak Anda amanat. Pengurus masjid, jangan mengundang hanya orang terkenal saja. Wah, masyhur namanya. Tapi Anda tidak sadar akidah. Menunjukkan kalau Anda ini tidak ngerti ilmu, ya jangan-jangan begitu dong. Tanya kepada ahlinya siapa yang akan didatangkan. Ustadz siapa yang akan didatangkan. Akidah harus benar. Ini adalah penting banget. Masalah ini ditanyakan penting banget. Banyak orang sok moderat. Hanya gara-gara mungkin dia S3 atau S2 di mana. S2 pendidikan umum. Kalau S3 ilmu kedokteran, saya patuh dalam urusan medis. Waktu dia ngomong begini, saya harus patuh. Urusan kedokteran. Tapi urusan akidah dan agama beda dong. Ada ahlinya masing-masing. Jadi kadang-kadang gara-gara punya sarjana, gelar sarjana sudah moderat. Kita harus jadi moderat. Yang paling moderat hakiki dengan ilmu adalah akidah ahlussunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Moderat. Sehingga akidah ini tersebar ke penjuru dunia. Lihat. Bagaimana bersapaan dengan orang yang beragama Hindu, Buddha. Ya, bersapaan. Hidup tanpa harus caci maki olah-olah indah. Tapi keyakinan pasti nggak boleh diganggu. Masuk di Indonesia Raya. Akidah apa coba? Masuk ke Indonesia akidah apa kalau Anda paham? Akidah yang di kampung Anda sudah mulai menghafal. Biarpun Anda tidak mengerti kalau itu Asy'ariyah. Anda sudah bisa dari kecil Anda mengatakan Allah wujud, kita membakok mukhalafatul hati dan seterusnya. Ayo, itu adalah akidah Asy'ariyah. Ini saja insyaAllah. Wallah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.